Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Pertama-tama yang saya hormati para asatidz, para orang tua yang saya hormati, Al-Ustadz Mandra, yang saya hormati saudara Rafiq dan juga saudara Muhyiddin dan seluruh para rekan-rekan. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelancaran di dalam segala urusan. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkahnya kita untuk ilmu Allah Subhanahu wa taala gampangkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam pertemuan kali ini di sini disebutkan bahwasanya faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Fasal menerangkan tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Ini ada 4 perkara. Jadi wudu kita ini menjadi batal hanya dengan 4, ya, hanya dengan 4 perkara. Berarti selain 4 itu gak batal wudu kita. Ya, selain 4 wudu kita nggak batal. Jadi kalau dihitung-hitung ya, yang batalin wudu cuma 4. Ya. Yang pertama, al-awwal al-kharij min ahadis sabilain, yaitu sesuatu yang keluar dari 2 jalan, jalan depan ataupun jalan belakang. Baik yang biasa, maksudnya buang air kecil, ya itu kan hal yang biasa, ya, buang air kecil, ataupun dari jalan belakang berarti buang air besar, ya. Atau hal yang nggak biasa, ya, yang nggak biasa itu contohnya misalnya biasanya buang air kecil itu, ya, apa, keluarnya air, ini nggak, keluarnya batu, ya, keluarnya batu akik misalnya, ya, keluarnya kuning batu akik, ya, itu maka ini membatalkan wudu walaupun bukan air yang keluar, batu, ya, bukan air yang keluar, batu, ya, cuman nggak boleh dibuat akik karena apa? Ini terbuat dari kencing, ya, walaupun besar, ya, dibikin akik juga bisa, tapi ini terbuat dari kencing, jadi hukumnya najis, ya, hukumnya najis, nggak boleh, ya. Ataupun misalnya, ya, misalnya biasanya buang air besar itu keluarnya, ya, nggak perlu dijelasin ya di sini, ya. Ya. Nah ini keluarnya ulat, ya, keluarnya ulat, maka tetap membatalkan, ya, tetap membatalkan. Bahkan ya di dalam sebagian kitab itu ada, ya, kentut dari jalan depan, ya, kentut dari jalan depan. Apakah ini membatalkan? Nah ini tetap membatalkan, ya. Menurut mazhab Imam Syafi'i ini membatalkan wudu. Jadi segala sesuatu yang keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang, maka ini membatalkan wudu. Kecuali, ya, kecuali yang keluar itu ususnya, ya, naudzubillah min dzalik, ya, mudah-mudahan kita dihindarkan yang model kayak gini. Yang keluar ususnya, ya, ini nggak batal wudunya, ya, nggak batal wudunya. Min qubulin au dubirin rihun au ghairuhu, baik itu yang keluar berupa angin atau selainnya, illal mani, kecuali mani, ya, mani kemarin kita sudah jelaskan, ya. Mani ini tidak membatalkan wudu, ya.
Mani ini tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Ya, jadi kalau misalnya nih habis tidur nih, tengah-tengah pengajian tidur, bodoh, mimpi, ya mimpi ketemu bidadari, misalnya. Habis itu keluar mani misalnya, ya keluar mani, maka ini wudhunya nggak batal, wudhunya nggak batal, tapi dia ini wajib mandi, ya dia ini wajib mandi. Dan juga kita kemarin terangin bahwasanya mani itu hukumnya suci, ya mani itu hukumnya suci, mau itu maninya diri kita sendiri ataupun orang lain, ya ataupun orang lain. Yang kedua yang membatalkan wudhu adalah zawalul akli binaumin aw ghairihi, yaitu hilangnya akal, ya hilangnya akal kita, baik dengan tidur ataupun selainnya, ya tidur misalnya. Nah ini batalin wudhu, tidur itu batalin wudhu, ya karena apa? Karena dengan tidur ini kita nggak kerasa keluar apa-apa, nggak kerasa, ya. Au ghairihi, atau selainnya, misalnya ya mabuk misalnya, ini hilangnya akal, ya maka batal wudhunya. Atau pingsan, ya. Bisa juga gila. Nah ini hilang akal, ini membatalkan wudhu. Yang termasuk juga ayam ataupun kesurupan. Nah ini batal wudhunya. Ya kalau udah punya wudhu, maka ini batal wudhunya. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi, kecuali tidur dengan duduk. Ya kecuali tidur dengan duduk, maka nggak batal wudhunya. Ya misalnya tengah-tengah Jumatan ya misalnya, siapa itu biasanya ya, ya. Tengah-tengah Jumatan ketiduran dong, udah tidur ngorok lagi, ya itu biasanya yang nyari sandaran, biasanya kayak gitu ya, nyari sandaran dulu deh, kali sandaran ntar udah enak ngok gitu. Ya ini nggak batal wudhunya, ya karena apa? Karena kecuali tidur dengan duduk. Kalau tidur dengan duduk nggak batal wudhunya, ya. Illa nauma qa'idin, kecuali tidur dengan duduk yang mana pantatnya nempel, ya syaratnya pantatnya nempel. Kemudian dia ketika bangun nggak keangkat sama sekali. Ini pantatnya nggak keangkat sama sekali. Kalau pantatnya keangkat maka batal, ya pantatnya, maka ini batal. Jadi walaupun tengah-tengah tidur, ya dia ini muter-muter ya sampai muter-muter kayak gini, ya ataupun sampai keangkat, dengan syarat dia pas bangun itu sama keadaannya yang tadi, ya sama keadaannya tadi, pantatnya nggak boleh keangkat sama sekali, maka ini nggak batal. Kecuali kalau ada yang ngingetin, nggak wudhu tadi, wudhunya bapak tadi batal. Karena apa? Karena keangkat. Nah maka ini batal wudhu kita, ya syaratnya nggak boleh ada orang yang ngingetin, tapi jangan dibuat-buat. Nih ntar jangan jangan ngingetin saya ya, enggak, ya kan gitu. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga adalah iltiqa'u basyarati rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyan min ghairi ha'il, yaitu bertemunya dua kulit, ya laki-laki maupun perempuan, keduanya sama besar, ya keduanya sama besarnya. Dianggap besar itu kalau sudah lewati batas yang disyahwati, atau kalau perempuan itu ada perasaan suka, ya. Perempuan ada perasaan suka yang wajar, ya wajar. Jadi dia ini ada rasa suka, ya. Kalau laki-laki ini juga ada rasa suka, ya. Udah bisa kalau di dalam fikih itu menurut batas syahwat tidak intisyarud dzakar, yaitu kemaluannya bisa berdiri, ya. Ini kalau anak kecil, ya anak kecil kalau sudah seperti itu berarti dia ini dianggap besar, ya. Tapi anak kecil sekarang nggak ada yang normal ya kayaknya, ya udah TK udah bisa pacaran, ya nggak seperti itu, nggak
Yang dianggap besar itu yang kita kira-kira ini kira-kira udah gede apa masih kecil. Ya. Jadi kalau dipegang, nah kalau dipegang ini kita kira-kira dulu ini udah gede apa kecil ya. Ya kalau kira-kira udah gede maka batal wudunya. Ya. Ajnabiyan yang mana bukan mahram, ya bukan mahram. Ya. Yang termasuk mahram itu ibu, ya ibu, terus kemudian saudara perempuan, ya saudara perempuan, kemudian bibi, ya bibi itu maksudnya saudara dari ibu, ya saudara dari ibu, atau saudara perempuan dari bapak. Nah ini nggak batal, ya saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, ini nggak batal, ya. Kemudian anak perempuan, ya kemudian anak perempuan, terus kemudian saudara sesuson, ya jadi dulunya kecilnya disusuin, ya jadi itu namanya saudara sesuson. Jadi ini namanya mahram, ya ini namanya mahram. Atau mertua, ya mertua ini nggak batalin wudu, ya mertua nggak batalin wudu. Atau anak tiri, ya ini anak tiri juga nggak batal wudu. Tapi kalau misanan, nah misanan ini batal wudunya. Kalau misanan batal wudunya. Yang ketiga, kecuali ada anggota badan yang tidak membatalkan wudu, yaitu rambut, ya rambutnya perempuan atau rambutnya laki-laki. Misalnya perempuan ngambil, ya narik rambutnya laki-laki, nah dalam punya keadaan wudu, ini nggak apa-apa dengan syarat nggak nyentuh kulitnya. Ya ini nggak masalah, ya kalau masih kena rambutnya atau ditarik misalnya rambutnya, maka nggak apa-apa, ya. Atau gigi, ya kecuali gigi, ya gigi ini nggak masalah, ya nyentuh giginya misalnya di kerik misalnya ya kotorannya gigi, nggak apa-apa, ya ini nggak apa-apa. Atau kuku, ya kalau kena kuku, ini nggak batal, ya kalau kena kuku ini nggak batal. Kemudian adapun suami istri, ya suami istri ini di dalam mazhab Imam Syafi'i ini bukan mahram, ya membatalkan wudu. Kalau mazhab Imam Syafi'i ini membatalkan wudu, tapi kalau menurut mazhab yang lain nggak batal wudunya. Sentuhan suami istri, ya dulu Rasulullah SAW pernah diceritakan mencium Sayyidatuna Aisyah kemudian langsung sholat. Ya ini di dalam mazhab yang lain, ya dalam mazhab yang lain. Tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i, ya suami istri ini hukumnya batal, ya hukumnya batal kalau punya wudu kemudian bersentuhan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah masuku buli adami au halaqati duburihi bibatni roha au butunul asobi, yaitu memegang kemaluan, ya memegang kemaluan atau dubur, ya dubur itu yang bulatnya ini, ya yang bulatnya pas bulatnya. Kalau masih pantatnya ini nggak apa-apa, ya pas bulatnya udah punya wudu kemudian nyentuh dubur maka batal, ya kalau yang bulatnya. Kalau pantatnya nggak apa-apa, ya. Yang dimaksud dengan kemaluan itu bukan bukan telurnya, mohon maaf ini ya, namanya VK, ya VK ini kudu celah, kalau nggak dijelasin gimana. Jadi bukan telurnya, tapi batang daripada zakarnya, batang daripada kemaluannya, maka ini batal kalau punya wudu. Bibatni rohah dengan apa? Dengan telapak tangan, ya dengan telapak tangan ini. Tapi kalau belakang ini nggak masalah, ya kalau belakang ini nggak masalah. Yang batal itu dengan telapak tangan, ya ini ininya. Kalau samping ini nggak batal, ya kalau samping ini nggak batal, ya. Ini misalnya nih, saya kasih contoh nih. Kalau misalnya nih kita
buang air kecil, ya kita kencing nih, misal mohon maaf ya, kita kencing. Kemudian kita pegang ya kemaluan kita seperti ini. Ini kira-kira batal nggak? Kira-kira batal nggak? Batal karena kencing. Iya. Ya, batal ya. Karena apa? Karena kencing. Ya. Ya dikencing jadi batal. Kalau nggak kencing, nah kita buat mainan gini juga nggak batal. Ya. Karena apa? Karena mau mekangnya pakai ini. Ya, karena mekangnya pakai ini. Walaupun kita punya wudu, ya kalau mekangnya pakai ini nggak batal. Gatal itu salah satu ya. Gatal itu. Iya, gatal misalnya. Ya, pakai ini nggak apa-apa. Ya, pakai ini nggak apa-apa. Tonjok misalnya. Tonjok. Ya, jadi Gatal hilang. yang membatalkan wudhu hanya telapak tangan, menyentuh telapak tangan. Jadi ketika wudhu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Baik punyanya sendiri atau punya orang lain. Ya. Baik punya sendiri atau punya orang lain. Kalau punya sendiri udah jelas batal. Tapi kalau punya orang lain, lah yang batal kita, ya yang batal kita, orang lain enggak. Ya orang lain enggak. Misalnya nih, ya ditarik tangannya masukin. Nah, jadi yang batal siapa? Ya yang batal yang megang, yang dipegang enggak batal. Ya. Ini ya ini adalah 4 perkara yang membatalkan wudhu. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan. Mau bertanya, apakah makan minum itu batalkan nggak? Yang batalin wudhu ada 4 tadi, ya 4 aja. Yang lain nggak batal. Makan nasi itu bisa habis sholat maghrib nih. Nggak batal. Makan nggak batal berarti. Nggak batal, kecuali habis makan kemudian kentut. Nah ini batal berarti. Ya. Berak, batal. Biasanya kalau habis berak, habis makan berak. Tidur ngantuk. Tidur ya. Jadi kalau makan nggak batal. Atau nginjek tai ayam misalnya, ya nginjek tai ayam ini nggak batal. Karena yang batalin wudhu hanya 4 tadi, ya 4 tadi apa? Keluarnya sesuatu dari 2 jalan atau hilangnya akal, ya, tidur, ya tidur, sujud misalnya sujud kelamaan, tidur ternyata, ya ini batal ini sholatnya, batal sholatnya, batal wudhunya. Nah kemudian apa? Bersentuhan bukan mahram, ya laki-laki perempuan yang sama besar. Kemudian yang keempat itu adalah memegang kemaluan punya sendiri atau punya orang lain dengan telapak tangan. Telapak tangan. Ada lagi kira-kira? Tanya. Ya, sebenarnya ya. Kalau yang bersentuhan itu, kalau nih kan harus sekarang mati sandal ya saja. Berarti yang itu yang batal ya. Ya kalau laki-laki perempuan, ya berarti yang itu yang batal ya. Batal. Yang disentuhnya nggak batal ya. dua-duanya batal. Dua-duanya batal. Terus, Tapi kalau rambutnya kita tarik ini nggak batal. kecuali yang tadi yang kemaluan ya. Ya yang kemaluan. Berarti yang itu yang batal ya. Ya Yang sentuh nggak ya. enggak. Terus satu lagi Pak Ustaz. Saya mau tanya kalau ada orang sakit nih, orang sakit dan bisa jalan seperti itu, Ustaz. Cara mewudukannya gimana Pak Ustaz? Dia pengen sholat atau cukup tayamum apa kita wudukan atau bagaimana? Cara mewudukannya kita wuduin. Jadi kita apa namanya? Kita kelucurin airnya. Kalau misalnya pas niatnya kalau misalnya orang stroke itu bisa jawab enggak ya? Bisa ya? Bisa ringan. Nah, kita tuntun nawaitu wudu alirafil. Kalau misalnya dia bisa niat sendiri, ya pas kita kelucurin, ya dia harusnya baca niat. Ya harusnya baca niat. Kalau misalnya kita masukin air ke hidung, ya ini takutnya apa kemasukan gitu dia nggak bisa keluarin. Ya berarti kita yang ringan-ringan aja, yang basuh muka. Iya, kita yang basuh muka Ya, dia gitu. kita yang basuh muka dia. Ya. Semuanya kita yang basuh. Ada niat dia yang niat. Kalau dia nggak bisa baca niat, kita yang niatin berarti. Gitu. Ada lagi kira-kira? Cukup ya, mudah-mudahan sedikit ini manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup majelis ini dengan talqin la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semuanya
diberikan ilmu yang manfaat. Afdalu ma qultu ana wa nabiyina min qablu la ilaha illallah 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakin alaina ahya wa alaina mautu alaina ba'as insyaallah min amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka jannata wa muqarraba ilaiha min qawlin aw amalin aw tiqadin wa nasta'iduka minan nari wa muqarraba ilaiha min qawlin aw amalin aw tiqadin wa nas'aluka ma sa'alaka min abdika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka mimma sta'adaka min abdika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma wa ma qadita lana min amrin faj'al akibatana rasyada sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin